Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Serina Yesa Burkinagan, NIM 2161201026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengendalian operasi atau MIC. Dan di mana perusahaan multinasional atau MIC adalah merupakan sebuah organisasi yang menjalankan bisnis dalam dua negara atau lebih. Ciri utamanya adalah perusahaan tersebut memiliki kantor penjualan dan dalam banyak kasus fasilitas produksi dan di berbagai negara. Adapun keputusan MNC adalah terbagi tiga, yaitu pasar internasional yang dilayani, yang terdapat struktur pasar di negara tuan rumah, pendapatan per kapita, dan yang kedua produk atau jasa yang dipasarkan, yang tersebut mempromosikan produk domestik ke pasar internasional dan membuat produk baru, dan yang ketiga cara memasuki pasar internasional, yaitu sourcing, ekspor, aktivitas luar negeri, dan investasi langsung. Adapun 4 cara memasuki pasar internasional dan tingkat pengendalian seorang pemilik, yang dimana yang pertama tadi kan sourcing. Sourcing itu termasuk produksi atau pembelian komponen dan perhatikan ke dalam sebuah produk akhir, dan yang kedua tadi ekspor, yang dimana barang-barang dikirim ke pasar luar negeri tetapi tidak ada usaha pokok yang dilakukan ke arah menjadi sebuah MNC yang tidak ada perubahan misi, tujuan, dan strategi dasar. Dan yang ketiga tadi ada aktivitas luar negeri, yang dimana arah peningkatan ekspor untuk membebankan aktivitas luar negeri banyak melibatkan perjanjian, pemberian lisensi atau kerjasama usaha, penarikan atau pekerjaan warga negara di negara asing. Dan yang keempat tadi adalah investasi langsung, yang dimana komitmen dibuat terhadap investasi langsung, anak-anak perusahaan dibeli atau dibentuk. Misi, tujuan, dan strategi menjadi internasional, jangkauannya mereka menjadi global, dan perusahaan itu menjadi sebuah MNC. Adapun lingkungan manajer multinasional, yang terdapat yang pertama kebudayaan, yang termasuk kebudayaan yang dipelajari, kebudayaan yang berbeda-beda, kebudayaan mempengaruhi perilaku. Dan ada yang kedua, yaitu ekonomi, yang terdapat ekonomi, pengaruh ekonomi, dan peningkatan investasi langsung. Dan ada juga yang ketiga, yang dimana politik, yang terdapat sikap pemerintah, efisiensi pemerintah, stabilitas pemerintah. Dan juga ada yang keempat, teknologi, yang dimana tingkatan teknologi di luar negeri serta perkembangan teknologi. Ada juga manajemen perusahaan multinasional. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan manajemen mempunyai kerumitan lebih besar dalam suatu lingkungan internasional. Yang terbagi dua, yang pertama lingkungan domestik, yang terdapat budaya sama, bahasa terbatas, satu sistem ekonomi, satu sistem politik, satu sistem hukum, satu sistem moneter, dan pasar serupa. Ada juga lingkungan global, yang terdapat budaya berbeda, multibahasa, multi sistem ekonomi, multi sistem politik, multi sistem hukum, dan multi sistem moneter, serta pasar yang berbeda. Ada juga manajemen perusahaan multinasional. Yang kedua, fungsi perorganisasian, yang dimana desain produk. Yang paling awal adalah presiden, staf divisi produksi atau produksi pemasaran keuangan sumber daya manusia. Ada juga divisi produksi, divisi produk B, dan divisi produk A. Dan juga ada desain geografis yang terdiri dari presiden, staf divisi atau produksi pemasaran keuangan sumber daya manusia, dan juga ada manajer Amerika Utara, produksi pemasaran keuangan, dan juga ada manajer Amerika Selatan, produksi pemasaran keuangan, dan juga ada manajer Eropa, produksi pemasaran dan keuangan. Ada juga desain fungsional yang terdiri dari presiden, wakil presiden keuangan Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan wakil presiden pemasaran Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Dan juga ada wakil presiden produksi yang terdapat Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Ada juga manajemen perusahaan multinasional yang terdiri dari fungsi kepemimpinan. Yang ketiga, yang terdapat pemimpin formal dan pemimpin informal. Dan yang keempat adalah fungsi pengendalian, yang terdapat pengendalian pendahuluan atau preliminary control, atau juga pengendalian bersamaan atau concurrent control, atau pengendalian umpan balik yang disebut dengan fishback control. Ada juga mengelola orang di perusahaan multinasional, yang terdapat manajemen perusahaan MNC yang efektif memerlukan para manajer yang memahami kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan-harapan orang di negara di mana MNC beroperasi. Dan juga ada sebuah keputusan penting, fasilitasnya bagi MNC adalah apakah menggunakan manajer asing atau lokal untuk memimpin di luar negeri. Dan juga ada penganggaran modal multinasional, yang terdapat meskipun prinsip-prinsip dasar yang sama dari analisis penganggaran modal berlaku baik untuk operasi di luar negeri maupun domestik, terdapat beberapa perbedaan utama. Yang pertama, estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri, dan yang kedua, arus kas tersebut harus dikonfirmasi ke dalam mata uang induk perusahaan sehingga terkena risiko nilai tukar. Dan ada juga dividen dan royalti, pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Dan juga ada pemerintah asing dapat membatasi jumlah kas yang dapat direpatriasi atau repatriated ke perusahaan induk. Dan juga oleh karena itu, dari perspektif perusahaan induk, arus kas yang relevan untuk analisis investasi asing adalah arus kas yang benar-benar diharapkan akan dikirimkan oleh anak perusahaan ke induk perusahaan. Ada juga selain itu kompleksitas analisis arus kas. Biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing memungkinkan lebih atau kurang berisiko. Ada juga risiko yang lebih tinggi dapat timbul dari dua sumber utama. Yang pertama, risiko nilai tukar atau external rate risk, dan yang kedua, risiko politik atau political risk. Dan juga ada risiko yang lebih rendah mungkin diakibatkan oleh diversifikasi internasional. Dan juga ada risiko nilai tukar atau external rate risk berkaitan dengan nilai dari arus kas dasar dalam mata uang negara asal perusahaan induk. Dan juga ada risiko politik atau political risk mengacu pada tindakan potensial oleh pemerintah negara tuan rumah yang akan mengurangi nilai dari investasi suatu perusahaan. Ada pula beberapa organisasi membuat
risiko politik dari berbagai negara. Dan juga ada nilai yang terbaik atau risiko paling rendah dalam 100 untuk faktor politik dan 50 untuk masing-masing faktor keuangan dan ekonomi. Dan risiko gabungan adalah rata-rata tertimbang dari faktor politik, keuangan, dan ekonomi. Dan ada juga pula perusahaan dapat mengambil beberapa langkah untuk mengurangi kerugian potensial dari pengambilan lihat. Yang pertama adalah mendanai anak perusahaan dengan modal lokal. Yang kedua, melakukan strukturisasi operasi sedemikian rupa sehingga anak perusahaan memiliki nilai hanya sebagai bagian dari sistem perusahaan terintegrasi. Dan yang ketiga ada pula memperoleh asuransi terhadap kerugian ekonomi akibat pengambilalihan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.